Jadi kalau di Malaysia ini maksudnya mereka itu sangat menghargai makanan yang disajikan tuan rumah. Bukan berarti orang Indonesia tidak menghargai, maksudnya mereka akan betul-betul menghabiskan makanan tersebut begitu. Makanan yang disajikan, contohnya ada nasi, ada kue, nah mereka akan makan dua-duanya begitu. Tapi kalau di Indonesia, menurut pendapat aku ya, ini menurut pendapat aku, kalau di Indonesia kita makan kue saja itu sudah cukup. Maksudnya kayak at least kita makan di rumah orang tersebut itu maksudnya. Berarti kita sudah berhari raya. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction hari raya di kampung Malaysia. Ternyata sedikit berbeda dari kampung Mbak ini, yaitu Indonesia. Nah, hari ini kita akan melihat apa sih cerita di balik vlog TKI Malaysia ini, guys. Mungkin kayaknya mbaknya nggak pulang lebaran tahun ini, sehingga dia bisa bercerita tentang hari raya di kampung Malaysia itu seperti apa. Karena kan mungkin TKI itu sulit, cutinya nggak lama, mungkin mbaknya juga nggak bisa pulang. Akhirnya dia hanya bisa sharing atau berbagi cerita tentang dia merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung Malaysia. Nanti kita dengarkan sama-sama cerita dari salah satu TKI Indonesia ini, guys. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ica Joyko. Thank you buat kalian yang udah selalu support YouTube channel aku dengan cara klik like, juga komen di kolom komentar. By the way, buat kalian yang baru datang di YouTube channel aku, kenalin, channel Ica Joyko ini akan membahas seputar Malaysia karena sekarang aku lagi bekerja di Malaysia, so aku akan membahas insya Allah tentang kehidupan sehari-hari di sini, juga apa bedanya sih kehidupan di sini sama di kampung aku, Palembang atau Indonesia negara aku. Oke guys, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih lebaran ya, masih suasana lebaran. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian semua tentang perbedaan lebaran di Malaysia dan Indonesia. Tapi sebelumnya aku bakalan kasih cuplikan dulu gimana sih aku lebaran di rumah salah satu bos aku, bos kerja aku di kampung Malaysia ini. Dan ini dia. Oh, ini lagi open house di rumah bosnya, weh. Ini dia suasana kalau kita lebaran di kampung Malaysia, teman-teman. Semuanya menyambut dengan cara makan-makan besar. Itu dia, aku perginya sama salah satu teman kerja aku, namanya Alia. Jadi ini kita tadi habis makan kue-kue lebaran yang disajikan di atas meja sama yang disajikan di depan. Jadi ini kita lagi ngajak main Yusuf aja. Dan kue lebarannya itu enak-enak loh guys. Ada salah satu kue namanya itu kue cheese yang mirip banget sama kue Indonesia. Dan ini Yusuf lagi rewel banget. Dia mau main ke depan entah mau kemana, tapi lucu kan Yusuf ini guys. Lihat aja gimana reaksi dia sama mamanya. Tuh kalau comel banget sih. Rasa pengen culik deh. Lucu VO-nya, ya Allah, ya Allah. Kayaknya para karyawannya diundang. Nah, itu dia tadi cuplikan aku berhari raya ya di rumah bos aku, bos tempat kerja aku di kampung Malaysia ini. Jadi, apa sih perbedaan lebaran di Malaysia dan Indonesia menurut pandangan aku? Ini menurut pandangan aku ya, pandangan orang kan beda-beda. Nah, pendapat orang beda-beda, tapi ini menurut pendapat Ica Joyko. Tolong komen di komentar ya kalau misalnya ada perbedaan pendapat atau ada yang harus dibetulkan, tolong komen di kolom komentar. Jadi perbedaan yang pertama, kalau lebaran di Indonesia itu, khususnya di kampung aku ya, kampung aku Palembang, meriahnya itu
paling-paling 7 hari pertama Nah Syawal. ya, 7 hari pertama cuman Syawal 7 itu hari kayak maksimalnya kita guys. sering Tempat aku datang ke juga rumah gitu. orang. Maksudnya berlebaran lah, berhari raya. Kita datang ke rumah saudara mara atau teman-teman juga datang ke rumah kita, open house gitu-gitu. Terus setelah 7 hari ke atas, udah kayak hari-hari biasa aja. Sudah hari bekerja, biasa-biasa aja gitu loh. Tapi, maksudnya tetap lebaran, tapi biasa-biasa aja. Bukan lebaran yang seperti 7 hari pertama gitu. Tapi kalau di Malaysia ini, mereka 1 bulan penuh Syawal itu akan merayakan lebaran. Maksudnya, contoh nih, minggu ini nanti ada yang open house di rumah ini, terus minggu depannya lagi ada open house di rumah itu, terus selama 1 bulan. Jadi meriahnya lebaran itu 1 bulan penuh Syawal, selama Syawal. Jadi itu yang aku lihat sih perbedaannya. Salah satu perbedaannya ya, perbedaan yang paling utama menurut pendapat Ica Jeko. Perbedaan yang kedua adalah tentang jamuan. Nah, ini menurut pendapat aku juga ya teman-teman. Kalau di Malaysia ini, kalau misalnya si tuan rumah sudah menyajikan makanan, baik itu makanan kue-kue atau makanan berat seperti nasi atau contohnya lemang, rendang, atau makanan yang berat-berat ya pokoknya. Contohnya nih, kita cuma makan kue-kue aja. Nanti mereka bakalan tanya, kenapa nggak makan ini nasi? Katanya gitu. Oh, Maksudnya kenapa nggak ditanya. makan? Makanannya Nggak enak ya gitu apa maksudnya kita nggak bisa makan makanan itu kah, atau alergi atau pedes atau kurang sesuai sama kita. Nanti tuan yeah. rumah tuh bakal nanya gitu karena Oh, mereka kira masakannya itu nggak enak, padahal aku waktu itu lebaran di rumah bos aku tuh malu-malu, masih bukan yang nggak mau makan. Jadi aku sama temen aku tuh masih kayak malu-malu gitu. Sampai udah jam kerja nih, maksudnya hari ini lebaran kan di rumah dia, terus biasanya kerja, ditanya lagi sama dia, kenapa nggak makan itu waktu hari raya? Tak makanannya tak sedap ke, tak sesuai ke, tak biasa ke? Dia tanya macam tuh. Lepas tu kita jawab, kita makan, tapi selepas abang menghilang pergi mana, lepas itu kita baru ambil lemang dan makanan berat-berat lainnya. Kalau teman aku dia nyoba roti jala, aku nyoba lemang, sup ayam, dan kue-kue yang lainnya. Jadi kalau di Malaysia ini maksudnya mereka itu sangat menghargai makanan yang disajikan tuan rumah. Bukan berarti orang Indonesia tidak menghargai, maksudnya mereka akan betul-betul menghabiskan makanan tersebut begitu. Makanan yang disajikan, contohnya ada nasi, ada kue, nah mereka akan makan dua-duanya begitu. Tapi kalau di Indonesia, menurut pendapat aku, kalau di Indonesia kita makan kue saja itu sudah cukup. Maksudnya kayak at least kita makan di rumah orang tersebut itu, maksudnya berarti kita sudah berhari raya. Begitu ceritanya. Nah, kalau perbedaan yang nomor 3 itu tentang minuman ya. Minuman yang disajikan saat hari raya, kalau di kampung aku nih ya, aku rasa sama aja semuanya general di Indonesia juga. Kita lebih prefer untuk menyediakan minuman kaleng atau minuman cup. Maksudnya minuman yang sedia saji, sudah siap. Biar nggak repot jadi juga kita nggak perlu menyajikan lagi. Tapi yang aku lihat di sini, hari raya tahun lalu aku ke rumah pakcik aku, maksudnya pakcik angkat aku di Malaysia ini, sama tahun ini aku hari raya di rumah bos, mereka menyajikan minuman itu memang minuman yang dibuat, maksudnya sirap yang mereka memang buat pakai batu es, pakai air, pakai gula, maksudnya memang dibuat. Bukan minuman tin atau minuman cup yang cepat saji, maksudnya yang langsung disajikan kalau misalnya sudah ada tamu, langsung disajikan minuman kaleng, minuman tin tersebut kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini yang memang minuman mereka sediakan. Nah, itu menurut pendapat Ica setakat ini ya, setakat yang Ica pernah berhari raya di rumah teman-teman atau saudara-saudara keluarga kedua di Malaysia ini. Nah, jadi itu dia tadi perbedaan hari raya di Malaysia dan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian semua? Apakah ada perbedaan lagi?
Coba komen di kolom komentar. Komen Thank guys, you ya komen. buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Oke, nah jadi itu adalah beberapa perbedaan ya yang tidak terlalu signifikan juga yang di-share sama Kak Ica guys. Ada 3 perbedaan yang dikemukakan sama Kak Ica. Yang pertama soal perayaan Hari Raya Idul Fitri, yang dimana di Malaysia itu kan memang 1 Syawal penuh dirayakan Hari Raya Idul Fitri itu. Nah kalau di Indonesia, di tempat aku juga khususnya sama seperti di tempat Kak Ica di Palembang, kita itu excitednya atau meriahnya perayaan Hari Raya Idul Fitri itu hanya 7 hari guys. Jadi kayak nggak 1 bulan penuh excited atau meriahnya hari raya, nggak, cuma 7 hari maksimalnya banget itu mah. Kadang 3 hari aja udah kayak ya kembali ke aktivitas normal pada umumnya, bekerja dan lain-lain gitu guys. Terus yang kedua adalah perbedaannya penyajian makanan. Nah di Malaysia itu ada makanan ringan, makanan berat ringan seperti kue mui, berat, nasi. Mereka yang udah disajikan itu di Malaysia nih khususnya harus memakan makanan itu guys. Kalau nggak dimakan bakalan ditanya kenapa nggak makan nasi ini, kenapa nggak makan makanan yang ini, nggak enak ya, nggak sesuai dengan lidah kita ya, nggak sesuai dengan selera ya gitu. Bakalan ditanya sampai menemukan jawabannya. Kalau di Indonesia itu kita cukup ambil minimal aja 1 kue mui, terus kita makan, terus minum lah ya, minimalnya juga itu udah cukup gitu. Meskipun akan disajikan lontong, akan disajikan nasi, rendang dan sebagainya, kalau kita udah makan 1 kue itu dia rasa udah cukup menghormati tuan rumah. Kalau di Indonesia seperti itu ya, di tempat aku khususnya gitu. Kalau di tempat lain di Indonesia aku juga kurang paham apakah tradisinya juga sama di tempat aku atau enggak. Boleh komen-komen aja di bawah nih orang Indonesia yang lagi nonton, tradisi makan-makan di rumahnya seperti apa gitu. Ketiga itu soal minumannya. Nah kita kan sebagai orang Indonesia yang langsung satset gitu kan, yang nggak pengen ribet, pasti kita hanya menyediakan minuman yang udah siap minum gitu, yang bukan dibuat tangan sendiri gitu, kayak minuman kaleng, minuman botol yang tinggal disajiin saja di meja. Nah berbeda dengan orang Malaysia, mereka itu kayaknya terlalu rajin gitu guys. Terlalu rajin, jadi mereka membuat minuman sendiri yang akan disajikan kepada tamu-tamu tamu-tamu yang datang di open house gitu. Jadi itu sih yang membedakan antara lebaran di Malaysia dan juga lebaran di Indonesia. Aku juga kurang paham apakah sama tradisinya di setiap rumah. Boleh komen-komen aja di bawah bagaimana sih tradisi hari raya di tempat teman-teman. Apakah sama dengan yang disampaikan oleh Kak Ica? Boleh komen-komen aja di bawah. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.